Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pekan ini kita masuk pada pembelajaran ya. Meskipun belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Mari kita simak materinya. Cekidot. Materi kita kali ini yaitu tentang teks surat, di mana surat ini ada surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama yang kalian harus pahami dulu yaitu tentang pengertian surat. Adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak ke pihak lainnya. Selanjutnya, fungsi surat. Yang pertama adalah dokumentasi tertulis seperti surat perjanjian. Yang kedua, alat pengingat untuk objek yang sudah terlupakan. Yang ketiga, bukti historis untuk menyelidiki keadaan orang, organisasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menjadi surat jaminan, misalnya jaminan keamanan dan tanggungan. Lanjut pembahasan pada bagian pertama yakni tentang surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang membahas keperluan atau hal-hal pribadi. Ciri-cirinya seperti berikut. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi seperti menanyakan kabar dan lainnya. Yang kedua, menggunakan bahasa santai tapi sopan. Ketiga, ragam bahasa tergantung penerima surat. Dan yang terakhir, tidak menggunakan kepala atau kop surat. Kita lanjut kepada unsur surat pribadi. Nah, anak-anak, ini adalah contoh surat pribadi, yakni dari seseorang kepada orang lain. Pengirimnya adalah Zaskia Zahra dan penerimanya adalah Aisyah sahabatnya. Di sana ada 8 tanda panah dan yang ditanda panah itu adalah unsur-unsur dari surat pribadi. Pada bagian pertama yaitu letaknya ada di kanan pojok atas, itu adalah tempat dan tanggal surat. Yang kedua ada alamat surat. Yang ketiga salam pembuka. Bisa saja tulisannya salam rindu, salam kangen, salam hormat, dan yang lainnya. Keempat, pembuka atau pendahuluan. Yang menjadi pokok bahasan yaitu isi surat. Yang keenam, penutup. Ketujuh, salam penutup. Dan yang terakhir, kedelapan adalah nama dan tanda tangan. Lanjut pada bahasan yang kedua yaitu tentang surat dinas. Surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, jawatan, atau organisasi. Surat dinas ini ditulis oleh pribadi atas nama lembaga, pemerintahan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Ciri surat dinas. Yang pertama, isi surat berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dan efektif. Yang ketiga, menggunakan kepala atau kop surat. Jenis surat dinas ada beberapa macam. Yang pertama, surat permohonan. Yakni surat permohonan digunakan untuk meminta bantuan kepada instansi atau perorangan yang jabatannya lebih tinggi. Yang kedua, surat tugas, yakni surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu. Tiga, surat perizinan adalah surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi untuk meminta izin. Keempat, surat pemberitahuan adalah surat yang berisi pemberitahuan untuk semua anggota kelompok organisasi atau lembaga. Contoh surat pemberitahuan yaitu pengumuman, surat edaran, dan surat pernyataan. Yang kelima, ada surat undangan, yakni undangan yang dibuat oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara.
Dan yang terakhir, ada surat lamaran pekerjaan. Surat yang ditulis oleh individu pribadi untuk melamar suatu pekerjaan kepada instansi atau lembaga. Next, unsur surat dinas. Anak-anak, ini adalah contoh surat dinas, di mana tanda panah ini menunjukkan unsur-unsurnya yang ada di dalam surat dinas. Yang pertama ada kepala atau kop surat. Kedua ada tempat dan tanggal surat. 3 nomor lampiran atau perihal. Keempat alamat surat. 5 salam pembuka. 6 pembuka atau pendahuluan. 7 isi surat. 8 penutup. 9 salam penutup. Dan yang terakhir nama dan tanda tangan. Kita bahas satu persatu dari unsur surat dinas. Yang pertama yaitu kop atau kepala surat, yaitu berisi identitas lembaga atau organisasi. Yang kedua nomor ini berisi urutan keluarnya surat. Dan lampiran ditulis jika surat tersebut menyertakan lampiran. Untuk perihal, ini berisikan pokok surat yang ditulis singkat. Selanjutnya ada tempat dan tanggal surat adalah pembuatan suratnya tersebut. Bisa juga langsung tanggal surat saja jika pada kop surat sudah ada. Lanjut ada alamat surat, berisikan alamat yang dituju. Salam pembuka berisi bagian yang berupa kata pembuka surat, berisi pengantar untuk menyampaikan maksud. Isi surat berisikan isi atau hal yang memuat segala sesuatu yang ingin disampaikan. Penutup surat berisikan harapan dan ucapan terima kasih. Dan salam penutup berisikan ungkapan rasa penulis surat. Terakhir, nama dan tanda tangan berisikan nama lengkap. Jika ada gelar, tuliskan gelar dan tanda tangan penulis. Dari pembahasan yang tadi, kita dapat membedakan antara surat pribadi dan surat dinas. Di mana surat pribadi, isi surat berisi keperluan pribadi, menggunakan bahasa sehari-hari atau santai tapi tetap santun, tidak terdapat kop, nomor lampiran, dan perihal surat. Sedangkan untuk surat dinas, isinya berhubungan dengan instansi, lembaga, atau organisasi, menggunakan bahasa baku dan efektif, dan terdapat kop, nomor lampiran, dan perihal. Baik anak-anak, demikian pembahasan dari materi teks surat. Semoga kalian bisa paham, dan terima kasih untuk perhatiannya. Bapak ucapkan wassalam.